Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus para penuntut ilmu, pejuang untuk masa depan, santri di Ma'had Riyadul Jannah, Ciaulengsi, hafidhakumullah. Yang akan kita baca adalah bait-bait syair, manzumah yang disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Beliau dalam konteks menasihati anaknya yang disayang. Sebagai bukti bahwa perhatian dan harapan orang tua itu tidak ada ujungnya. Terus dan tidak pernah menyerah. Apa yang disusun oleh Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala, baris per barisnya adalah mutiara. Mutiara hikmah yang tersusun dalam kata-kata yang penuh dengan makna. Maka dari itu, sekedar membaca dan menerjemahkan saja, itu mestinya sudah lebih dari cukup. Namun terkadang perlu diberikan keterangan, penjelasan untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang berikutnya, bait syair yang di atas dan yang di bawahnya. Baik, qala rahimallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta wa tad'ukal mununu du'a sidkin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu irsan dhata khidrin abatta talaqahal akyasu batta tanamu dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idha mutta intabahta. Ini sudah kita baca, tapi ini yang cukup menghentakkan jiwa, karena kita diingatkan bahwa selama ini banyak dari kita lelap dalam tidurnya. Maka perlu saatnya untuk bangun, menyadari bahwa perjalanan kita itu masih panjang. Dan untuk perjalanan panjang itu, mau tidak mau sejak sekarang harus dipersiapkan bekal secukup-cukupnya. Fakam dha anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Abu Bakrin da'utuka law ajabta ila ma fihi hadzuka law aqalta. Memang dalam bait-bait syair ini Al-Imam Al-Biri rahimahullahu ta'ala membahasakannya dengan Abu Bakrin da'utuka. Abu Bakar, melalui bait-bait syair ini saya mengajakmu, mengingatkan, dan berusaha untuk berdiskusi denganmu. Ya memang betul ditujukan kepada Abu Bakar, tapi kita semua adalah Abu Bakar yang lain. Jadi jangan sampai kita merasa, oh ini bukan untuk saya, ini kan untuk anaknya. Kita semua adalah anak-anak para ulama. Tidak ada batasan waktu dan tempat. Walaupun kita sudah berjarak secara waktu dan tempat, tetap saja bait-bait syair ini tertuju untuk kita.
ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta wa yajlu ma bi'ainika min hishaha wa yahdika tariqa idza dhalalta. Ya, harus menuntut ilmu karena dengan ilmu itulah seseorang itu akan mengerti jalan sehingga dia tidak tersesat. Dia mengerti arah sehingga tidak keliru langkah. Dia menemukan cahaya sehingga bisa selamat dari berbagai macam bahaya. Itu ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu, ya tersesat, celaka, rugi, capek. Wa tahmilu minhu fi nadika taja wa yaksukal jamala idza araita. Yanaluka naf'uhu ma dumta hayya wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Huwal 'admul muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatila man aradta. Ilmu itu adalah senjata yang paling efektif. Ya. Senjata yang paling berfungsi mengalahkan semua jenis senjata. Di dunia militer saja, senjata itu bukan penentu. Yang menjadi penentu adalah siapa yang memegang senjata itu. Man behind of the gun. Ya percuma dong punya senjata canggih, senjata bagus, senjata kuat, tapi yang mengoperasikan nggak bisa. Dan itu kembalinya kepada apa? Ilmu. Mulai pelatihan, pendidikan, ya, dan seterusnya. Pengembangan. Maka ilmu itu ya sebaik-baik senjata. Senjata itu kan tidak selalu identik untuk menyerang, untuk mengalahkan. Ya. Senjata itu juga bisa digunakan untuk melindungi diri. Senjata itu sudah cukup untuk membuat orang tidak mengganggu kita. Ketika ada orang berusaha mengganggu, dia lihat kita punya senjata, ya dia akan berhitung. Dia akan berhitung. Dia akan berpikir. Orang yang berilmu juga demikian. Orang yang berilmu, ya, dengan penampilan lahiriahnya saja, padahal mungkin secara keilmuan pas-pas, biasa-biasa. Orang sudah hormat. Orang mau berbuat jahat, dibatalkan. Dengan jubahmu, dengan kopiahmu, dengan jenggotmu, dengan celana cingkrangmu itu. Ya. Banyak orang selamat dengan ciri-ciri lahir seperti itu. Kenapa? Orang yang semula berniat jahat, akhirnya dia urungkan, wah, ini orang baik. Ini orang beragama. Memang bukan jaminan. Tapi rata-rata dan kebanyakan akhirnya Allah selamatkan. Apalagi yang betul-betul berilmu. Karena orang yang berilmu itu Allah jaga. Allah pasti lindungi. Maka milikilah senjata yang terbaik. Apa itu? Ilmu. Wa kanzun la takhafu alaihi lissan. Khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu itu harta. Tidak perlu engkau khawatir dicuri. Berbeda dengan harta seperti emas, perak, dan lainnya. Yang selalu kita khawatirkan diambil dan dicuri orang. Khafiful hamli. Kemana-mana ringan dibawa. Beda dengan uang. Kalaupun lembaran, tebal dompet itu memenuhi saku. Ya. Kalau itu dalam bentuk barang, ya akhirnya membutuhkan banyak ruang. Pasti memberatkan. Tapi ilmu, itu harta yang bisa dibawa kemana-mana, bisa dimanfaatkan kapan saja, dan ringan dibawa. Yazidu bikathratil infaqi minhu, wa yankusu in bihi kaffan syadatta. Ini termasuk perbedaan yang paling mendasar antara ilmu dan harta. Ilmu semakin sering disampaikan, bertambahlah dia. Beda dengan harta. Semakin banyak yang dibagi-bagikan, berkurang angka dan jumlahnya. Tapi kalau ditahan-tahan, ilmu itu malah berkurang. Berkurangnya bagaimana? Hilang.
hilang. Beda dengan harta ya. Harta itu kalau ditahan ya tetap tidak berkurang nominalnya. Ilmu wayan kusuin bihi kaffan syadatta. Ilmu itu akan berkurang kalau ditahan-tahan. Maka bersyukurlah. Ya, bersyukurlah apabila ada di antara kita dimudahkan belajar agama, lalu ada orang datang minta waktu, memohon kesempatan untuk diajari tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Contohnya cara membaca Al-Quran. Jangan ditolak. Itu rezeki yang Allah alirkan untukmu. Jangan bilang, oh saya nggak mampu, saya tidak bisa. Apalagi mengatakan, wah tidak ada kesempatan, tidak ada waktu. Jangan sia-siakan, itu rezeki. Rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Bukan terus-menerus dalam wujud barang. Ilmu itu adalah rezeki juga. Orang yang datang belajar, itu rezeki. Yang nanti nilainya akan berlipat dan berlimpah. Karena ilmu yang bermanfaat, pahalanya tidak akan putus, akan terus mengalir, walaupun yang memiliki dan mengajarkannya itu sudah meninggal dunia. Kadang-kadang memang manusiawi. Seseorang itu merasa jenuh, kemudian capek, lalu mengeluh. Datang orang tidak ada istirahatnya, datang orang tidak pernah ada kosongnya. Yang ini minta diajari itu, yang itu minta diajari ini. Yang ini minta diajari ini, yang itu minta diajari itu. Padahal berbagi sebatas apa yang kita ketahui itu kan boleh-boleh saja, bahkan seharusnya. Contohnya santri ini. Santri dia sudah hafal Quran 5 juz ke atas. Bacaannya sudah bagus. Kalau misalkan ada orang datang, minta diajari cara membaca Al-Quran, apa halangannya untuk kemudian berbagi waktu? Oh ya baik, akan saya ajari. Mulai dari huruf-huruf hijaiyah, semampunya. Semampunya. Kenapa? Dengan cara seperti itu, ilmu akan bertambah. Yang namanya bertambah itu kan tidak selalu diartikan dengan bertambah jumlah. Tapi bisa jadi kualitasnya yang bertambah. Kualitasnya bertambah. Sekarang kakak kelas nih dilibatkan untuk mentasmi' Al-Quran adik-adik kelasnya. Ya. Mentasmi' adik-adik kelasnya. Juz berapa? Juz 30, juz 29, juz 28, 27, 26. Ya. Adik-adik kita yang di kelas dasar, ibtidaiyah. Hafalan mereka kan rata-rata antara 1 juz sampai 5 juz. Yang bisa lebih banyak dari itu, alhamdulillah tidak sedikit. Nah, ketika kakak-kakak kelas diminta untuk ikut membantu mentasmi, jangan ditolak lah. Jangan bilang, oh kita sedang belajar kok disuruh ngajar. Jangan alasan, nambah-nambah beban aja. Jangan katakan, wah berkurang dengan waktu mainnya. Itu rezeki, ambil, terima dengan lapang dada dan senang hati. Karena ilmu itu akan bertambah. Bertambah gimana? Wong yang ditasmi itu juz 30 sampai juz 26. Sementara juz 30 sampai juz 26 itu saya sudah hafal. Nambahnya gimana? Iya nggak mungkin bertambah. Wong Al-Quran ya itu. Tapi kualitasnya yang akan bertambah. Mengulang-ulang Al-Quran bisa dengan kita sendiri yang mengulang-ulangnya. Kita yang membaca. Tapi mengulang-ulang Al-Quran itu bisa juga dengan cara mendengarkan. Kita mentasmi, mendengar maksudnya. Adik kelas kita dia membaca juz 30, juz 29. Kita sekedar mendengarkan mentasmi, tapi serius. Bukan cuma formalitas saja. Bukan cuma yang penting nggak dimarahin. Yang penting tanda tangan. Bukan kemudian asal-asalan. Udahlah. Salah-salah juga nanti bisa diperbaiki sendiri. Kan kita cuma bantu.
Kita hanya pendukung saja. Yang utamanya kan wali kelasnya, gurunya, orang tuanya. Jangan seperti itu. Memang betul yang kita tasmi itu juz 30, juz 29, 28, 27, 26 atau juz-juz yang lain. Ilmunya bertambah. Tadi sudah kita sampaikan, kita ulang lagi. Bertambahnya secara kualitas, bukan kuantitas. Ya. Kuantitas enggak. Ya, karena juz 30 ya tetap dari amma yatasalun sampai An-Nas. Ya kan? Atau kalau dari bawah An-Nas sampai ke amma yatasalun An-Naba. Tapi kualitasnya bertambah. Itu keterangan dari Al-Imam Al-Albiri rahimahullahu ta'ala, dan sampai di bait itu kita membaca. Betul ya? Tayyib qala rahimahullahu ta'ala, falau qad dhuqta min halwahu ta'ma la atharta ta'alluma wajtahatta. Andaikan, kata Al-Albiri rahimahullah, engkau benar-benar pernah merasakan manisnya ilmu, la atharta ta'alluma wajtahatta. Pasti kamu akan memilih untuk terus belajar dan sungguh-sungguh belajar. Jadi kalau misalkan muncul rasa malas, kemudian mengalami kejenuhan, artinya kita belum merasakan manisnya ilmu. Memangnya ilmu punya rasa? Ada rasanya. Apakah betul-betul manis? Oh, lebih manis dari apa yang kita bayangkan. Benar manis? Iya. Lebih manis dari semua apa yang manis di dunia ini. Manis di dunia ini, apa yang pernah kita rasakan? Manisnya gula, manisnya madu, manisnya kue dan roti, manisnya gula buatan. Atau apa? Itu semua kalah dengan manisnya ilmu. Kenapa? Manisnya makanan, manisnya minuman. Yang merasakan hanya lidah dan bibir. Lidah saja. Tidak semua bagian bisa merasakan manisnya. Karena lidah manusia kan terbagi-bagi. Ya kan, yang bagian ini untuk kecutnya, yang bagian untuk pahitnya, bagian untuk manisnya. Tapi kalau ilmu, coba apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Setiap kali aku mendapatkan ilmu yang baru aku dengar, rasa-rasanya semua bagian dari tubuhku itu ingin ikut merasakannya. Karena manisnya itu bukan hanya dirasakan 1-2 organ tubuh. Manisnya ilmu itu tidak hanya dikecap oleh telinga ketika mendengar, atau tangan ketika menulis, atau mata ketika menemukan suatu faidah yang baru, atau faidah yang sudah lama dicari. Tapi manisnya itu bisa dirasakan oleh semua anggota tubuh. Ya kan? Rasa bahagia, kepuasan. Ya kan? Apalagi kalau dalam proses pencarian, ia membutuhkan waktu cukup lama. Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala sampai kemudian lupa makan, lupa minum. Ketika suatu saat ditanya tentang sebuah hadis yang waktu itu beliau mengatakan tidak pernah mendapatkan atau menemukannya. Itu pulang ke rumah, semua catatan, buku-buku yang ada diperiksa satu persatu, halaman per halaman. Sudah nggak peduli dengan kegiatan yang lain. Kenapa? Ada sesuatu yang dicari. Yang dimakan cuma kurma terus yang disiapkan oleh keluarganya. Tidak makan selain kurma itu. Dan itu disebutkan sebagai salah satu sebab wafatnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu itu memang betul-betul terasa manis sekali. Nah, kita perlu pembanding untuk menguatkan bahwa ilmu itu memang manis dan mengalahkan semua manis yang ada di dunia ini. Pembandingnya apa? Kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang dirasakan dalam proses pencarian ilmu. Cerita dan kisahnya sangat banyak, sudah sering kita dengar. Mereka yang sakit, mereka yang kemudian kehabisan bekal, mereka yang berpisah dari keluarga,
meninggalkan kampung halaman, berjalan kaki sampai ribuan kilometer, kedinginan dan kepanasan, ya. Dihadapkan dengan tempat yang di situ banyak binatang buas, mereka menyeberangi lautan. Nah, itu semua kan pembanding untuk menguatkan bahwa ilmu itu memang manis, terasa. Walam yashghalka anhu hawan muta'un wala dunya bizuhrufiha futinta. Kalau sudah manisnya ilmu itu dirasa, orang sudah tidak sibuk dan peduli, dan tidak akan peduli dengan hawa nafsu yang kebanyakan orang menurutinya. Itu semua kesenangan-kesenangan duniawi akan diabaikan. Kepuasan-kepuasan yang sifatnya materi, itu tidak dia pedulikan. Kenapa? Ada yang lebih manis dari itu semua. Ilmu. Wala dunya bizuhrufiha futinta. Dan mana mau engkau tergoda dengan dunia beserta seluruh hiasan-hiasannya itu. Enggak peduli. Coba lihat kehidupan para ulama. Apa kemudian mereka lebih memilih untuk menambah koleksi pakaian, perkakas dan aksesoris rumah? Tidak, rumah mereka sederhana, pakaian mereka sederhana. Karena yang mereka dahulukan adalah ilmu. Kok bisa sampai seperti itu? Iya, karena mereka sudah merasakan manisnya ilmu. Wala alhaka anhu aniqu rawdin. Kalau sudah ilmu itu terasa manisnya, mana mungkin engkau akan tergoda dengan kebun-kebun dan taman-taman yang sangat indah. Wala khidrun bizinatiha kalifta. Dan kau juga tidak akan berpaling kepada perempuan dengan perhiasan-perhiasan yang dia kenakan. Nah, sekarang apa yang disebutkan Al-Imam Al-Albiri rahimahullahu ta'ala lengkap sesuai dengan tantangan di zaman sekarang. Ini dulu. Di zaman Al-Albiri rahimahullahu ta'ala. Ratusan tahun yang lalu. Godaan dan rayuan yang beliau sebutkan ini sudah ada. Apalagi di zaman sekarang. Hawa nafsu, kehidupan dunia yang hedonis, yang materialistis. Demikian juga pemandangan-pemandangan seperti kebun dan taman, perempuan. Ini kan tantangan di akhir zaman. Banyak yang tidak mampu bertahan. Banyak yang kemudian berguguran. Kenapa? Kalah dengan satu atau lebih dari godaan-godaan dunia yang tersebut tadi. Kalau bekerja, masuk dalam pengertian dunia bizuhrufiha. Udah berhenti belajar aja. Kenapa? Pengen kerja. Kenapa? Pengen bantu orang tua meringankan bebannya. Bohong kamu. Orang tuamu gak nyuruh kok. Itu juga alasan kamu aja. Iya kan? Casingnya berbakti. Bukan begitu cara berbakti. Covernya aja. Perhatian dan peduli kepada orang tua. Padahal itu bohong belaka. Berbakti itu bukan begitu caranya. Bahkan justru itu masuk kategori durhaka. Kenapa? Banyak orang tua dibuat kecewa. Anaknya yang berpotensi, anaknya yang digadang-gadang akan menempuh jalan ilmu, anaknya yang terus disebut dalam doa agar sabar dalam talabul ilminya, alasannya ingin membantu dan meringankan beban orang tua. Mana bisa? Itu bukan berbakti, durhaka.
durhaka. Orang tua yang sudah mengerti agama, yang diinginkan bukan lagi harta, yang dituntut dari anaknya bukan bisa memenuhi apa yang mereka minta, bukan dalam hal dunia. Setiap orang tua yang sudah belajar agama, keinginannya satu aja, anaknya menjadi orang saleh, salihah. Tidak ada yang lain. Karena mereka, para orang tua juga sudah mengerti bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan materi. Keberhasilan itu tidak diukur dengan harta. Kalau harta itu menjadi ukuran, sudah orang tuamu yang terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan harta itu. Kalau materi itu jaminan untuk bahagia, nggak usah menunggu kamu yang mencari dan mengumpulkan materi. Orang tuamu lebih mampu untuk mengumpulkan materi itu. Bahkan tidak sedikit dari orang tua yang secara sadar, dengan ilmu yang telah dipelajari, dia putus, dia tinggalkan kesempatan dan peluang untuk menjadi orang kaya, lebih kaya dari yang sekarang. Untuk menjadi orang yang berada, lebih berada dari apa yang ada sekarang ini. Sengaja, sudah cukup. Kok pengen ngajarin orang tua dalam hal kerja mencari harta? Bukan. Itu semua justru sudah ditinggalkan oleh orang tuamu. Mereka pun ya menitipkan harapan di pundakmu. Sesuatu yang mereka sudah sesali sebelumnya. Kenapa tidak dari dulu mengerti agama? Kenapa tidak dari dulu thalabul ilmi? Sudah terlanjur sampai sejauh ini. Sudahlah kalian saja anak-anak. Begitu keinginan dan harapan setiap orang tua. Maka para santri rahimakumullah, faqutur ruhi arwahul ma'ani walaysa bi an ta'imta wala syaribta. Kalau bisa dari sekarang, jangan tunggu nanti. Seharusnya dari saat ini. Jangan bilang besok hari. Untuk menyadari bahwa kebahagiaan itu, kehidupan itu, bukan dengan bisa makan, bisa minum. Walaysa bi an ta'imta wala syaribta. Oh bisa makan. Oh bisa minum. Oh ini di rumah udah ada stok bahan makanan. Sudah ada persiapan minuman sekian banyak. Betul itu makanan. Benar itu minuman. Tapi hanya bisa memenuhi keperluan fisik dan badan. Tapi ruh, jiwamu, hatimu akan lapar dan pasti haus. Kenapa? Karena air minum ini hanya bisa memenuhi kebutuhan fisik. Tapi hati, jiwamu nggak bisa dengan minum sebanyak apapun gelas yang engkau pakai. Makanan satu meja penuh, ya kamu kenyang. Tapi yang kenyang perutmu. Kamu nggak bisa melanjutkan makan karena sudah penuh. Apa itu sudah cukup? Belum. Banyak orang kenyang, tapi tidak bahagia. Ya. Banyak orang minum sampai puas, sampai nggak mampu lagi melanjutkan minumnya. Tapi tetap saja dia bersedih. Kenapa? Ruhnya kering. Minum terus. Iya. Yang basah itu mulutnya. Yang basah itu adalah tenggorokannya. Yang basah adalah ususnya. Yang basah adalah lambungnya. Sampai kemudian saluran pencernaan. Demikian juga saluran urolognya. Ya basah dialiri air. Tapi jiwanya kering. Maka Al-Imam Al-Albiri rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita bahwa faqutur ruhi arwahul ma'ani walaysa bi an ta'imta wala syaribta. Wala syaribta. Andaikan bisa diperjualbelikan. Andaikan dapat ditentukan berapa harganya. Yang namanya makanan ruh itu. Banyak orang mau membelinya walaupun dengan harga yang mahal. Sebagaimana halnya makanan mahal, minuman mahal, satu cangkir ratusan ribu, satu mangkok kecil ratusan ribu,
Orang mau. Orang mau beli. Ketika yang lain untuk apa dan buat apa. Makanan, minuman semahal itu. Tapi karena ingin mengejar kepuasan. Padahal kepuasan itu cuma kepuasan fisik. Mau dia makanan, minuman itu. Andaikan. Andaikan. Makanan ruh atau jiwa. Itu diperjualbelikan, banyak orang mau beli. Mereka yang kekeringan spiritual. Mereka yang tidak mengerti untuk apa dia menjalani kehidupan. Mereka yang sudah dalam pusaran kebosanan. Sampai bingung mau bikin apa, untuk apa hidup dunia begitu-begitu terus. Jam 3:30 sudah harus bangun berangkat, dikejar-kejar waktu. Itu ditekan oleh kecemasan dan kekhawatiran kalau terlambat akan dipecat. Sampai di tempat sudah dinanti oleh setumpuk pekerjaan. Dipres oleh atasan. Dan seterusnya itu. Sampai pulang malam. Dari capek ke capek. Dari ngantuk ke ngantuk. Iya, badan besar. Makan di rumah, di perjalanan, di tempat kerja. Dalam perjalanan pulang lagi, sampai di rumah, makan, minum. Iya. Dia punya uang, dia ada harta untuk kemudian beli makanan, minuman yang fisik tadi. Tapi spiritualnya kering. Jiwanya kosong. Tapi yang namanya makanan jiwa dan minumannya itu kan tidak diperjualbelikan. Tidak dijajakan dan diperdagangkan. Yang namanya makanan ruh dan minumannya itu harus dicari sendiri-sendiri. Di mana? Ya di majelis-majelis ilmu itu. Di majelis-majelis ilmu itu. Maka para santri, hafidhakumullah, kalian saat-saat ini itu kesempatan menabung. Menabung. Menabung makanan, menabung minuman untuk keperluan jiwamu. Pondok pesantren itu lumbung makanan. Tahu lumbung kan? Ya kan, kalau di desa namanya lumbung padi. Yang dikumpulkan ditaruh di sana itu apa? Padi. Padi yang masih dalam tangkainya, yang belum diapa-apakan, diikat, digantung, supaya lebih awet. Karena kalau sudah dibersihkan, diirit namanya, kemudian batangnya dihilangkan, itu hanya bertahan beberapa bulan. Itu pun sudah berubah warnanya, berubah rasanya. Tapi kalau masih dengan tangkainya, dia bisa bertahun-tahun. Itu namanya lumbung makanan, lumbung padi. Nah, pondok pesantren itu lumbung makanan, lumbung minuman. Mana? Makanan minumannya itu aja. Kadang-kadang kurang. Bikin bosen. Iya. Itu kan menurutmu yang makanan fisik. Tapi yang kita maksud di sini adalah makanan hati. Apa itu? Ilmu. Belajar. Sehingga dalam menjalani kehidupan yang nyata nanti, kamu sudah punya stok makanan dan minuman yang cukup. Maka kata Imam Al-Ilbiri, rahimahullahu ta'ala, fawazibhu wa khudh bil jiddi fihi, fa in a'takahu Allahu intafa'ta. Karena itu kita udah paham dan mengerti apa yang disampaikan dan dimaksudkan oleh Imam Al-Ilbiri rahimallahu taala, fawazibhu wa khudh bil jiddi fihi fa in a'takahu Allahu intafa'ta. Maka bersungguh-sungguhlah. Maka berjuanglah. Ambil ilmu itu sebanyak-banyaknya. Kumpulkan bekal sepenuh-penuhnya. Fa in a'takahu Allahu intafa'ta. Karena kalau sudah Allah berikan ilmu untukmu, intafa'ta, kamu akan mengambil manfaatnya untuk dirimu sendiri. Ini kan susunan bait-bait syair dari Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, itu sudah pilihan ya. Itu sudah diintisarikan, diperas. Sehingga apa yang beliau sampaikan melalui bait-bait syair ini, semuanya adalah mutiara hikmah.
kata perkataannya mengundang dan mengandung banyak makna. Rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian. Nanti selepas salat Isya kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya biidznillah taala. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.